Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianing Novita Nurmala Putri. Saya adalah dosen di jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti. Dalam video ini saya akan memperkenalkan metode pembelajaran berbasis proyek yang telah saya terapkan untuk mengembangkan keterampilan mahasiswa di bidang energi terbarukan. Saya menggunakan metode project-based learning yang didukung oleh software atau tools seperti Homer Pro dan juga Helioscope, juga learning management system seperti GCR atau Google Classroom untuk mempermudah pengelolaan data dan materi perkuliahan. Metode ini tidak hanya memfokuskan pada kemampuan teknis, tetapi juga pada kolaborasi dan pemecahan masalah secara tim. Metode project-based learning yang saya gunakan mendorong mahasiswa untuk menyelesaikan studi kasus nyata secara kolaboratif. Dalam proses pembelajaran ini, saya biasanya membagi kegiatan menjadi beberapa tahap. Di antaranya, yang pertama adalah tahap penguasaan dasar, di mana mahasiswa mulai dengan mempelajari konsep dasar dan melakukan perhitungan secara manual. Menurut saya ini sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memahami dasar-dasar perencanaan dalam sistem energi, seperti pada video sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning, everyone. So today we will start our class for renewable energy and smart grid. And as we discussed last time from our last meeting, that today you will have to present your presentation about the task that I gave you last time in a group of 3. So maybe we can start first with the presentation, and then after we can start with a lecture. Please, for group 1 maybe, or group 2 or group 3, you can start to do the presentation and the floor is yours. Want to start first? At 12 o'clock, the power is the total of power is 3,300 and 300 and so on. Next, Mas. And then the step 2, we create the load curve based on the devices and their power usage in the table graph shows how the power load varies hour period. Peak hours occur between 19 and 6 o'clock when the air conditioning and light are in use, leading to a significant consumption. During daytime, between 8 o'clock and 4 o'clock, the load fluctuates as various devices such as computers, washing machine are used. As you guys can see, this is the curve data from our calculate. Okay, next. Okay, after we made the load curve, we can identify periods of high energy demand useful when determining the capacity of battery inverter and solar panel. That system can handle peak loads and store enough energy for nighttime use. Next. Okay, the second task for our presentation today is to determine the battery inverter and panel capacity required based on the load curve. And the first step is we can calculate the power first, which means voltage times current, and the total power in a day, watt hour, is power times number of equipment and times time in 1 hour. Okay, next. Okay, as you can see, the step 2, if we want to find the panel number of panel capacity, we must calculate the watt peak first, which means the total power in a day. The diversive by effective sunlight hour. We can put 4 hour in this. The result was 18,000. We can make it 19,000. Then the number of panel we can count by watt peak, diversive by panel capacity. Group 1, how much your total load? In a day.
I will share again the note from our last meeting, so you can wait. Nah, setelah mereka memahami atau menguasai dasar-dasar yang ada, lalu saya akan meminta mahasiswa untuk menggunakan software atau tools seperti Homer Pro dan Helioscope, di mana mahasiswa dapat memahami selain dasar perhitungannya, juga dapat melakukan simulasi, kelayakan ekonomi, desain visualisasi, sehingga mahasiswa dapat lebih memahami langkah-langkah perancangan yang lebih kompleks dan juga mendekati dengan situasi yang nyata. Contohnya, presentasi dilakukan oleh mahasiswa dalam video sebagai berikut. Also Helioscope. Helioscope is a software that designed more technical. So we can have a complete system like the PV inverter and stuff. And we can know how much PV that can be installed in one of area. We don't have to calculate manually. And a Homer Pro is more techno-economic. So it can show you not only the technical part, but also the economical part. So what means by techno-economic? What do you think? By just clicking the area which you want to calculate, or where you want to build, it's automatically calculate how much PV that you can install in one building. So you don't have to calculate how much the size, how much the PV that can be installed manually. This is very practical. If you want to do a design for your PV, to know how much is the PV that can be installed in your rooftop, for example. So the left side, you can see the description and also the type of the solar panel that you can install. Yeah. So they have database also, because every specific panel has different. Kami ada kelompok 1, itu ada Zahra Putra, ada Muhammad Faliki, ada Muhammad Firman Gali yang belum hadir, lalu ada Ryan Sakti Ginting, dan ada Nawa Anwar yang belum hadir. Jadi koordinat lokasinya yang kami tentukan dari pertanyaan pertama adalah koordinasi X-nya adalah yang 7,941 dengan sumbu 2-nya itu 112 7399 741 323 itu ada di daerah Surabaya. Nah, jadi data penggunaan beban yang kami ambil ada di tabel yang sudah diberikan juga, itu sudah kami input. Jadi bisa dilihat. Nah, yang di situ ada kurva beban kurva untuk tegangan pemerasannya, ada fasa R, fasa tegangan R, S, dan T. Lalu ada arus per fasa, ada arus R, arus T, S, dan T, lalu lanjut. Lalu ada daya per fasa. Karena daya per fasa ini sudah diperhitungkan dan juga ada. Dimulai dari yang 3.300 dan diakhiri di 3.300 juga. Cuman di sini ada penurunan dari profilnya di jam 7 sebesar 0,500 kilowatt dan kembali lagi naik menjadi 3.000. Lalu selain itu, kolaborasi dalam tim juga menjadi tahapan yang penting, di mana mahasiswa dibagi menjadi kelompok untuk menyelesaikan studi kasus yang diberikan, melatih mereka dan bekerja sama dan berbagai peran sesuai dengan keahlian masing-masing. Kemudian yang kedua, media pembelajaran yang dilakukan adalah media atau tools yang kami gunakan adalah Homer Pro, Helioscope, dan juga Google Classroom atau LMS.
Saya memanfaatkan tools-tools ini untuk mengatur perkuliahan, kemudian mengumpulkan tugas, mengunggah materi, dan juga menggunakan tools seperti Homework Pro dan Helioscope sebagai media simulasi mahasiswa agar mahasiswa mendapat pengalaman belajar yang lebih interaktif dan membantu mereka untuk memahami keterkaitan antara aspek teknis, ekonomis, dan juga desain di dalam sistem energi atau energi terbarukan. Hasil pembelajaran diharapkan mahasiswa ini mampu dapat melakukan perhitungan desain baik secara manual maupun bantuan software. Kemudian mahasiswa juga dapat mengembangkan keterampilan kerjasama dan komunikasi di dalam tim dan juga memahami penerapan desain renewable energy dalam konteks yang nyata. Dengan metode ini mereka tidak hanya belajar mengenai teori, juga mendapatkan pengalaman langsung dalam menyelesaikan masalah yang lebih kompleks. Sebagai kesimpulan, metode project-based learning yang didukung oleh tools seperti yang disebutkan tadi menawarkan berbagai banyak keunggulan seperti aksesibilitas kepada pembelajaran digital, peningkatan keterampilan teknis, serta pembiasaan kerjasama. Namun tantangan utama adalah kesiapan mahasiswa dalam menguasai teknologi yang digunakan. Secara keseluruhan, metode ini sangat bermanfaat dalam mempersiapkan mahasiswa sebagai profesional di bidang energi terbarukan yang siap berkontribusi dalam membangun masyarakat cerdas. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi untuk pengembangan metode pembelajaran yang berkelanjutan dan relevan bagi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.